Selamat pagi. Pagi. Wah, masih semangat ya, karena masih pagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Oke. Nah, selanjutnya untuk memulai kegiatan, silakan siapa yang hari ini jadwal berdoa? Ya, di bawah. Silakan di bawah. Mau berdiri? Hari ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rivaldo. Nah, oke, akan cek hadirannya. Masuk semua ya? Masuk. Nah, kalian 8 orang ya? Oke, semuanya berdiri. Nah, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang semangat ya? Oke, coba berdiri. Menyatakan aja. Ya. Kenapa sakit kak? Oh enggak. Oke. Terima kasih. Semangat ya? Masih semangat. Harus tetap semangat. Ya? Oke. Selanjutnya, siapa yang masih ingat materi sebelumnya? Oke, silakan Boni. Tentang makhluk hidup. Tentang makhluk hidup. Oke, makhluk hidupnya seperti apa? Yang menyesuaikan diri dengan tempatnya. Ya, menyesuaikan diri dengan tempatnya. Beradaptasi. Iya, bahasanya beradaptasi atau beradaptasi ya. Beradaptasi yaitu menyesuaikan diri dengan tempat tinggalnya. Oke. Nah, selanjutnya, apa saja yang termasuk energi sumber energi listrik? Wah, cepat sekali. Baterai. Oke, kita gabung. Yang lainnya, Kipas angin. kulkas, Speaker. kipas angin, speaker, setrika, oke, parabola, mesin cuci. Televisi. Wah, ini masih banyak yang biru, tidak apa-apa. Satu orang udah ada loh dari antara kalian. Satu orang udah ada. Yang benar menjawabnya. Apa? Aktif. Aki.
yang bisa mengantarkan arus listrik. Nah, tadi siapa yang bentuk kulkas? Kulkas. Kira-kira kulkas bisa mengeluarkan energi listrik nggak? Kenapa jawab kulkas? Tentu kulkas yang membutuhkan energi listrik. Begitu juga dengan kipas angin, televisi. Dia membutuhkan arus listrik. Nah, jadi sumber energi listrik. Tadi ada yang bilang aki. Ya, aki benar ya. Aki bisa aki motor, aki mobil, aki panel surya. Nah, dulu sebelum masuk PLN ini rata-rata pakai panel ya? Ada nggak akinya? Ya, berat ya akinya. Ya, itu adalah sumber dari energi listrik. Nah, Bapak mau tanya nih, kira-kira kenapa panel surya itu simpan di atas apa? Karena dia menyerap panas. Iya, karena dia bisa menyerap panas. Hasil serapan panasnya tersimpan ke atas. Oke, selanjutnya. Nah, kata apa saja kak yang digunakan untuk menanyakan sesuatu? Apa? Ada apa? Siapa? Mengapa? Kapan? Di mana? Ya, benar ya. Nah, yang kata tanya ini sepertinya sudah paham semua. Sudah pernah belajar sebelumnya? Sudah ya? Sudah, oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, kita hari ini akan belajar tentang yang materi sini, sumber energi listrik, terus penggunaan kata-katanya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang ada 4 ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, setelah membaca teks, nanti akan dibagikan teks, kalian mampu menganalisis informasi penting dari teks, eksplanasi tentang penemu yang mengubah dunia dengan cepat dan teliti. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua, setelah membaca teks, kalian mampu menyajikan informasi penting dari teks, eksplanasi tentang penemu yang mengubah dunia dengan tata pikiran yang tepat dan bertanggung jawab. Tujuan pembelajaran yang ketiga, setelah mengamati video yang ditampilkan, kalian mampu menganalisis komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat dan teliti. Nah, tujuan pembelajaran yang terakhir, setelah mengamati, kalian mampu merumuskan hasil pengamatan tentang komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat dan teliti. Nah, ini ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Maka Bapak minta tolong untuk kalian juga selama pembelajaran ikuti dengan serius. Bisa ya? Bisa. Oke, kita janji ya. Kita janji selama pembelajaran kalian harus mengikuti dengan serius. Coba. Mana kelingkingnya? Oke, kita udah janji ya. Berarti harus mengikuti pembelajaran dengan serius. Oke. Nah, coba perhatikan ke layar. Apa saja benda-benda elektronik yang ada di rumah kalian? Kompor listrik, Nah, aki, elektronik, setrika, ya, yang tadi kalian sebut, televisi, stiker, parabola elektronik. Ya, dia menangkap jaringan dari satelit. Receivernya adalah alat elektronik penampung jaringannya, ya. Oke. Nah, benda-benda tadi itu perlu dinyalakan menggunakan arus listrik. Oke, pertanyaan berikutnya. Kira-kira kamu tahu nggak siapa sih tokoh penemu arus listrik? Pasti ada yang bukan, sehingga bisa kita gunakan sekarang ini. Ada yang tahu? Enggak, oke. Perhatikan. Nah, kira-kira apa hubungan antara gambar atau poster di sebelah kanan kalian dengan pertanyaan di sebelah kiri? Kenapa ada posternya di sini? Hah? Berhubungan nggak kira-kira? Berhubungan. Kalau berhubungan berarti ini siapa nih? Penemunya. Nah, tentu kalian belum tahu ya siapa namanya. Nanti kita akan pelajari. Ya? Nanti kita akan pelajari siapa namanya, ya, dan dia berasal dari mana. Kira-kira dia berasal dari Indonesia atau tidak? Tidak. Oke, siapa? Coba kalian tebak.
Kira-kira dia berasal dari mana? Bahasa Inggris. Iya, coba yang lain. Eropa, Vietnam, Australia. Oke, kita akan pelajari nanti ya. Kira-kira beliau berasal dari mana. Nah, selanjutnya, coba perhatikan saya. Pernahkah kalian berpikir bagaimana proses arus listrik sehingga bisa menyalakan lampu-lampu yang ada di dalam rumah kalian? Pernah tidak berpikir? Kok lampu bisa menyala di rumah? Kok kipas bisa menyala? Ya, dari mana datangnya arus listrik itu? Pernah tidak berpikir? Hah? Ya? Oke, tidak apa. Nanti kita akan pelajari ya. Oke, sekarang untuk memulai ini supaya kalian tetap semangat untuk menjawab pertanyaan dan kita akan mempelajari berbagai macam materi ini. Silakan baca perintahnya, tulis dan jawablah pertanyaan di bawah ini di buku tugasnya. Perhatikan sebelum mencatat, perhatikan sebelum mencatat Bapak mesti kasih instruksi ya. Sebelum mencatat di sini ada 5 pertanyaan. 5 pertanyaan silakan ditulis dan dibuat jawabannya sementara. Kenapa sementara? Karena ya tentu kita harus buktikan nanti apakah jawaban kalian benar atau tidak. Kalau jawaban benar berarti itu bisa dijadikan ilmu yang bisa kalian bawa sampai nanti. Oke? Nah, dari kelima pertanyaan ini kalian boleh tambah pertanyaannya. Ya, belajar membuat pertanyaan. Ya, Bapak sangat mengapresiasi kalau kalian bisa membuat pertanyaan. Dari 5 pertanyaan ini boleh kalian tambah 1 lagi pertanyaan ataupun 2. Makin banyak makin bagus ya. Bisa ya? Oke, silakan dicatat dan buat pertanyaan di luar daripada ini dan dijawab juga. Kalian yang buat pertanyaan, misalnya pertanyaan nomor 6, kalian tulis apa pertanyaan, buat jawabannya. Jawabnya apa? Nanti kita akan buktikan apakah pertanyaan itu terbukti atau tidak. Baik, Bapak kasih kesempatan. Kenapa tidak diikat semua rambutnya? Tidak susah kan? Kalau pas menulis. Sudah selesai catat pertanyaannya.
Sudah berapa pertanyaan? Udah. Nah. Oke, yang sudah silakan dijawab. Dijawab menurut pemikiran kalian sendiri ya. Jangan berdiskusi dulu ya. Ini masih pekerjaan individu. Oke? Artinya dikerjakan masing-masing. Dan ingat, buat pertanyaan paling tidak satu pertanyaan di luar pertanyaan ini dan dijawab. Paham ya? Oh ya, kemarin Bapak kan Medina bawakan apa? Ya, bawa? Tidak bawa. Yang lain? Tidak. Oke, silakan lanjutkan. Sudah? Soalnya sudah? Sudah. Rivaldo, sudah? Oke, sudah dijawab.
Lagi dong. Sudah? Oke, udah selesai semua ya? Oke, baik kita lanjutkan. Nah, nanti kita akan bahas ini ya. Nah, perhatikan. Di depan ada teks eksplanasi. Kelihatan? Tidak kelihatan? Oke. Nah, tag ini tadi nanti ada di bahan ajar yang akan Bapak bagikan. Nah, sebelumnya Bapak akan bacakan. Tolong dengarkan dengan baik-baik ya. Oke. Listrik pengubah wajah dunia. Tolong dicermati. Listrik pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Kira-kira kalau dibesarkan kelihatan? Kelihatan? Bisa dibaca? Oke, kalau bisa baca kita baca sama-sama. Oke, coba ayo. Bacalah teks eksplanasi berikut ini. Judulnya apa? Listrik pengubah wajah dunia. Oke. Coba sama-sama. 3, 2, 1. Listrik pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Lanjut, silakan lanjut. Michael Faraday adalah tokoh, ayo sama-sama. Tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Amerika
elektromagnetik Ayo keluarkan suaranya semuanya. dari hasil perbandingan magnet dan listrik yang terjadi terus menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh getaran raksasa pada pusat pembangkit listrik. Jaringan kabel pada jaringan listrik Jaringan listrik terus tegangan tinggi berupa ayo baca. jaringan kabel pada menara-menara Menara-menara tinggi. yang Ayo suaranya yang lainnya. Gardu penerima di arus listrik kemudian disalurkan ke untuk berbagai panel yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disediakan di rangkaian ayo suaranya. kabel listrik di dalam rumah rangkaian dan kabel listrik rangkaian Umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Nah, rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik. sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari jarak utama, rangkaian seri disusun dengan cara Bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Oke. Sudah ada ini ya yang masuk dari bacaan ini. Setidaknya kalian tahu siapa nama tadi yang ada di foto? Nikel Faraday. Dia adalah penemu listrik. Berasal dari mana? Inggris. Newton, Inggris. Ya. Oke. Nah, selanjutnya coba kalian simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi Silakan wabarakatuh. disimak dan yang Kali penting ini kita dicatat. sudah memasuki tema yang ketiga, yaitu tokoh dan penemuan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas subtema yang pertama, yaitu penemu yang mengubah dunia. Kita mulai dari pembelajaran 1. Coba kalian amati lingkunganmu di malam hari. Pasti cahaya lampu bersinar menerangi jalan, rumah kita, maupun taman-taman hiburan. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tapi tahukah kalian siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kalian bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumah kalian? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus.
Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Kita dapat simpulkan betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian amati komponen-komponen yang terdapat pada senter berikut ini. Yang pertama adalah baterai yang berfungsi sebagai sumber arus listrik. Yang kedua dinamakan lampu reflektor yang berfungsi mengumpulkan cahaya sehingga cahaya lampu senter tampak lebih terang. Yang ketiga adalah switch atau saklar on-off yang berfungsi menghubungkan antara kawat pada terminal baterai dengan kawat dari dasar bohlam atau lampu. Yang terakhir dinamakan lempeng logam yang berfungsi sebagai penghantar arus listrik dari baterai ke lampu bohlam. Lampu senter dapat menyala karena adanya arus listrik yang mengalir pada rangkaian listrik senter, di mana diawali dari arus listrik dari baterai mengalir melalui lempengan logam atau kabel menuju saklar atau switch. Yang kedua, dari saklar atau switch tersebut, listrik akan langsung mengalir menuju lampu jika lampu yang digunakan adalah bohlam. Dan yang terakhir, dari lampu, listrik akan kembali mengalir ke baterai. Rangkaian listrik pada senter terdapat pada baterai yang diletakkan sebaris. Pada rangkaian seri lampu, lampu juga diletakkan sejajar dalam satu baris. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Rangkaian seri lampu biasa terdapat pada hiasan lampu pohon Natal. Baiklah anak-anakku, itu saja materi kita pada pembelajaran 1 kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu wajib dijawab. Ya. Meskipun Bapak beragama Kristen atau Nasrani, ya kalau ada salam dari umat Islam itu adalah dan kita sama-sama kita satu Indonesia ya, berbeda agama tapi kita satu kewarganegaraan. Ya. Oke, selanjutnya. Tadi di video sudah ada ini video, cuman dia cepat. Bapak beri kesempatan sekali lagi. Coba amati komponen
komponen sensor berikut. Silakan diamati. Ada berapa jenis komponennya dan kira-kira dari penjelasan tadi diingat-ingat kembali apa fungsi dari setiap komponen. Bagi yang sudah ingat nggak perlu dicatat. Kalau yang belum ingat silakan dicatat. Siapa tahu tadi lupa tulis apa yang nomor 3 tuh. Ya, sudah? Sudah diamati? Sudah. Oke, selanjutnya. Nah, ya. Selanjutnya, ini hanya berbentuk gambar. Oke. Tahu benda ini? Senter, ya. Kalau yang di papan tulis, di layar? Senter. Nah, itu bentuk gambarnya seperti itu. Itu setelah dipisahkan. Nah, ini masih utuh ya. Oke, Bapak akan bongkar ini senter dan kalian amati ya. Ini perhatikan. Terlihat? Oke. Ini bagian pertama. Ada ini. Nomor berapa ini? 2. Oke. Ini 1. satu. Oke. Ini 1 ya. Terus yang di dalam ini karena ini susah dikeluarkan, setidaknya kalian bisa lihat ada di sini seperti itu ya. Nomor 3 apa itu? Lempeng logam. Terus yang terakhir apa nih? Saklar. Pernah lihat saklar di rumah? Di mana biasanya ditempatkan kalau di rumah? Hah? Di mana? Di saklar itu tak harus disenter di dinding ya, betul. Nah, listrik di rumah juga rata-rata pakai saklar ya. Ya. Di motor ada nggak saklar? Ada. Iya, betul sekali ya. Di motor juga ada saklar. Kalian sudah pernah mati tadi bagian komponen daripada senter. Ya. Oke, selanjutnya perhatikan perintah di layar. Kita diminta apa? Buatlah kelompok. Satu kelompok beranggotakan berapa orang? 4 orang. Supaya cepat, silakan. Yang 2 orang di depan itu taruh meja kursinya ke belakang ya. Udah? Alat tulisnya? Nah, selanjutnya Bapak akan bagikan. Nah, ini bahan ajar. Ini media. Kalian bisa mengamati. Terus LKPD. Nanti Bapak akan jelaskan langkah-langkah pengerjaannya ya. Bahan ajarnya berisi materi, silahkan dibaca. Ini media, senter tadi, dan ini LKPD-nya. Masih ingat apa LKPD? Lembar kerja peserta didik. Artinya apa? Semua peserta didik harus bekerja di dalam kelompok. Jangan satu orang aja yang kerja ya. Semuanya harus kerja sama ya. Oke, sekarang buka LKPD-nya terlebih dahulu. Sudah? Nih, perhatikan, Bapak akan jelaskan langkah-langkahnya. Boleh lihat ke layar, boleh juga lihat ke ini. Perhatikan, petunjuk pengerjaan ada di bagian B. Betul, B. B ya. Nah, yang pertama, baca kembali teks eksplanasi listrik pengubah wajah dunia. Ada di bahan ajar. Coba dibuka bahan ajarnya. Dibuka, silakan.
Eksplanasi tentang listrik mengubah wajah dunia. Ada? Oke. Selanjutnya pahami isinya dan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD ya. Terus jika kegiatan di atas sudah selesai, nah nanti boleh amati gambar senter ini ya, amati gambar senter yang sudah Bapak bagikan atau simak kembali video. Nah, kalian boleh simak kembali video nanti. Kalian tinggal bilang Bapak ya, Pak, kami mau nonton video kembali. Kalau memang tidak ingat ya, masih ada yang belum diingat ya, nanti Bapak akan bagikan laptopnya ke masing-masing kelompok. Kalau masih ada yang belum paham ya, kita kasih tahu, Pak, kami tadi lupa dengan video di ini. Boleh tak kami pinjam laptopnya? Boleh. Ya? Oke. Nah, selanjutnya amati komponen dan fungsi yang ada di dalamnya. Nah, senter tadi gambar senter diamati komponen dan fungsinya. Keempat komponen itu tentu memiliki fungsi masing-masing. Oke. Terakhir, tuliskan hasil analisismu pada tabel yang sudah disiapkan. Ya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya dan nama anggotanya. Ya, betul. Ya, berarti tinggal tambah 1, 4. Pak, ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak sebelum kalian kerjakan? Ada pertanyaan? Sudah paham langkah-langkahnya? Yang mana yang harus dijawab? Itu, terus masih ada? Ya. Dan ya, betul. Jadi ada 2 kegiatan kalian. Yang pertama tentang eksplanasi. Ini pertanyaannya, jawabannya ada di dalam kolom. Perhatikan dulu. Ini pertanyaannya, berarti jawabannya ada di sini. Silakan ditulis nama kelompoknya. Nama kalian ada 4, berarti tambah 1, 4. Oke, paham ya? Paham? Oke, silakan dikerjakan. Diskusi ya, harus aktif. Jangan biarkan satu orang aja yang kerja. Kerja kelompok, hasilnya kelompok harus kerjakan sama-sama. Ya? Isinya tulis di buku. Ya, betul. Tulis di sini. Tulis jawabanmu pada kolom berikut. Artinya di sini. Nih, nomor 1, pertanyaannya apa? Nomor 2, paragraf 2. A, B, jawabannya apa? Ini dari Nah, itu peributannya. Petunjuk misalnya. Petunjuk kan bisa aja. Minumlah obat 3 kali sehari. Nah, mungkin kita minum kotaknya kan? Berarti obatnya yang harus diminum. Paham ya? Paham. Oke. Jadi ada 2 kegiatan. Selamat mengerjakan ya. Semoga sukses. Ayo. Ya, nomor 1, paragraf 1. Tulis saja paragraf 1. Apa lebih masalah jawabannya? Baca dulu. Apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis?
diskusinya. Ayo semangat. Dibaca kembali teksnya. Pertanyaannya di paragraf 1 artinya cari jawaban di paragraf 1. Ada berapa paragraf tadi? 5. 5, betul sekali, paham. Bagus, bangga Bapak kalian. Nah, sudah selesai. Ayo diskusi. Saling bertukar paham, bertanya jawab dalam diskusi ya. Pertanyaan tak perlu ditulis lagi, langsung jawab aja. Paragraf 1, jawabannya di sini apa? Pertanyaannya. Ya, pertanyaan tidak usah ditulis lagi ya, langsung jawab Bang. Tidak perlu. Tulis di paragraf 1. Ini aja ditulis jawabannya di belakang. Di sini. Satu. Tidak apa-apa. Satu boleh pakai dulu. Dua. Berarti ini jawabannya ya. Bukan. Itu maksudnya sini jawabannya. Satu, tapi masalahnya tentang apa? Yakinannya itu. Ya, bagus ya. Ini saja tidak apa-apa. Kenapa jangan? Tidak apa-apa. Ayo diskusinya cepat. Paragraf kedua. Paragraf 6. Yang memenuhi baca paragraf kedua apa yang menurut tentang aliran listrik. Dengan perjuangan dan semangat
Oke, gimana? Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai yang pertama, silakan lanjut kegiatan yang kedua. LKPD yang kedua. Di sini. Apa lagi? Itu amati ini apa nih? Oke, sudah? Dah. Kalian sudah? Dah. Oke, karena kita terbatas waktu, nanti pagi ya. Yang presentasi apa? Yang pertama ini, dewasa jadi, tapi yang pertama kalian presentasi yang pertama, terus kelompok ini presentasi yang LKPD kedua nanti ya. Ya. Oke, silakan. Cepat diselesaikan. Masih berapa? Masih 2 ya. Ini reflektor, ayo. Nah. Silakan dicari nih apa fungsinya. Dibaca nih, dibuka nih, dibaca, cari, dibaca. Mana nih? Ini yang materi apa ini? Ya. Gimana kompromi? Kamu masih mencari ya?
energi listrik menjadi cahaya. Oke, karena terbatas waktu silakan kelompok satu. Kelompok satu maju. Presentasikan hasilnya. Yang LKPD pertama ya. Yang ini, silakan. Kalian lanjutkan mengerjakan, tidak apa-apa. Cuman telinganya tetap mendengarkan ya. Silakan lanjut. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama kelompok 2. Anggota Boni, Tina, Immanuel, Rizkaria. 1. Apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Penemuan listrik oleh Michel Faraday. Paragraf kedua. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. 2. Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan. Lanjut, silakan lanjut. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Paragraf 3. 1. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding-dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. 2. Apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Manfaat untuk menyalakan peralatan elektronik seperti TV, kipas angin, dan kulkas. 3. Apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Bila dilihat dari cara penyusunan, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dengan rangkaian paralel disusun berderet. Paragraf 4. 1. Apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Pentingnya peran listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Paragraf 5. Adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Penulis menyampaikan bahwa kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dan kehidupan sehari-hari. Baik, silakan ditutup. Sekian dari saya.
Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok satu. Bagus sekali ya. Berarti memang dibacanya materi bahan ajar itu memang dibaca. Jadi memang harus seperti itu ya. Oke, kelompok 2 sudah siap? Sudah? Oke, silakan, Ronaldo. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama kelompok 2. Nama anggota Evaldo, Niken, Meme, dan Sasa. Nama komponen baterai. Fungsi komponen sumber listrik. Nama komponen lampu reflektor berfungsi sebagai alat pengubah energi menjadi cahaya. Saklar untuk menyambungkan atau memutus rangkaian listrik. Lempeng logam pengantar arus listrik. Demikian presentasi dari saya. Selamat pagi. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagus sekali. Bagus sekali, jawabannya bagus sekali. Kelompok 1 juga bagus. Artinya Bapak sangat lega. Kalian sudah memahami materi pembelajarannya. Ya, jadi Bapak rasa ada yang perlu dievaluasi daripada ini. Tadi topik masalahnya juga sudah bagus. Komponen-komponen sensor juga sudah bagus ya. Ya, bagus ya. Terima kasih untuk kedua kelompok. Nah, selanjutnya coba perhatikan. Ya, kita kembali ke identifikasi masalah tadi ya. Oke, setelah belajar kira-kira bisa nggak kalian? Oke, pertanyaan nomor 1 kita lewatkan karena bicara pernah atau tidak. Tentu kalian pernah melihat lampu listrik dan senter. Pertanyaan kedua, sekarang kita buktikan. Pertanyaan jawaban kalian tadi, siapakah yang menemukan listrik pertama kali? Masih? Siapa? Ada yang enggak, sebelum kita belajar tadi kira-kira salah atau benar jawaban kalian? Salah. Dengan belajar sekarang kalian sudah tahu penemu arus listrik adalah Michael Faraday. Iya, bagus ya. Sekarang sudah tahu dan Bapak harap ini akan ingat berkat terus. Yang ketiga, bagaimana proses lampu listrik bisa menyala? Menggunakan generator raksasa. Generator raksasa terus disalurkan kemana? Gardu dan diteruskan? Ya, ke tali dan ke rumah kalian. Oke, yang keempat, apa manfaat arus listrik bagi kehidupan? Menyalakan AC, kompor. Wah, banyak sekali menyalakan AC, kompor, kipas angin. Terus selanjutnya, bagaimana kalau tidak ada listrik? Tidak ada lampu. Iya, gelap ya. Gelap kalau tidak ada listrik. Malam gelap, ya. Paling kita kalau dulu mengharapkan pelita yang dari botol diberi minyak tanah, pakai sumbu. Nah, ya kan? Pagi-pagi bangunnya sudah hitam. Oke. Baik, selanjutnya silakan kumpulkan LKPD-nya. Yang sudah dikerjakan tadi dengan bahan ajarnya silakan dikumpulkan ke depan. Sekarang putar kembali kursinya. Oke, Bapak mau bertanya, siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Kita sudah belajar apa saja? Ya, silakan. Belajar tentang penemu listrik. Penemu listrik yang mengubah apa? Wajah dunia, eksplanasi. Selanjutnya siapa? Belajar tentang apa lagi tadi? Selain penemu itu, belajar tentang apa tadi? Ayo, tentang Bahasa Indonesia. ya materinya. Selain teks tadi bicara tentang apa? LKPD tadi apa? Ngisi topik masalah. Terus yang kedua ngisi apa? Teks. Paragraf. Komponen. Komponen yang ada pada Senter. Ada berapa tadi? 4. Nah, ada 4. Siapa penemu listrik tadi? Michael Faraday. Berasal dari mana? Newton, Newton, Inggris. Oke,
Bagus. Berarti itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Tadi ada teknik eksplanasi tentang penemu listrik yang membawa dunia. Terus kedua bicara tentang rangkaian listrik sederhana yang terdapat pada senter. Oke, selanjutnya Bapak mau bertanya nih. Bagaimana pembelajaran hari ini? Luar biasa, menyenangkan. Serius? Jangan pernah kalian takut sama Bapak lalu tiba-tiba jawab menyenangkan. Apakah benar-benar menyenangkan? Menyenangkan. Pengen belajar seperti ini terus? Ya, terima kasih ya, bagus sekali. Nah, selanjutnya Bapak akan bagikan soal evaluasi. Karena kalian sudah paham, Bapak harap kalian sudah bisa menjawab semua soalnya. Ada soalnya, ada 10 soal pilihan ganda. Silakan disilang di kertas soalnya ya. Bagikan, silakan. Silakan. Belakang. Oke, perhatikan. Di situ ada nama dan kelas. Tulis nama kalian dan kelas kalian. Kalian sekarang kelas 6 ya kan? Berarti tulis kelas 6. Nama kalian ya nama kalian. Oke, silakan. Ditulis namanya dan dikerjakan. Kenapa? Dah? Dapat. Dapat. Udah? Dah. Dah dikumpulkan di tempat Boni. Ayo. Yang sudah. Yang belum sabar, santai dulu ya. Silakan dikerjakan. Silakan Boni yang ke depan. Sudah? Oke. Bapak akan kita melakukan teknik. Ya, teknik itu artinya umpan balik. Jadi kita dapat evaluasi proses kita hari ini. Yang menurut Bapak, Bapak beri penguatan. Menurut Bapak sudah sangat bagus. Hari ini tadi
presentasinya sangat bagus. Cuman jadi catatan kedepannya di kelompoknya harus sama-sama aktif ya. Ya, Kak. Yang merasa dirinya tidak aktif, jarang mendengarkan pendapat, coba diperbagi ya. Ya, Kak. Ya, harus aktif ya. Kalau lihat kawannya yang tulis, berarti kita harus baca materinya supaya kerja sama. Nah, daripada itu Bapak rasa sudah sangat bagus hasil presentasinya, pengapatannya terhadap ini tadi komponen-komponen pada senter ya. Nah, nanti sebentar lagi kita kan istirahat soal evaluasi, nanti Bapak akan koreksi. Bapak akan koreksi harapan Bapak semuanya tuntas ya. Harapan Bapak semuanya tuntas. Tapi kalau memang ada 50% artinya ada 4 orang yang tidak tuntas, lebih dari 4 orang yang tuntas, nanti Bapak akan adakan remedi. Berarti jam pulang nanti jangan langsung pulang. Kita akan belajar lagi, membahas ini supaya paham. Ya, Kak. Kalau misalnya ada 50%, tapi kalau hanya 1 atau 2 orang atau 3 orang, nanti Bapak akan menempatkan tutor supaya teman. Jadi teman yang sudah tuntas membimbing teman yang tidak tuntas. Oke. Nah, kalau sudah tuntas semua nanti kalau udah Bapak koreksi, sudah tuntas semua, Bapak akan beri PR. Ya, supaya dengan materi yang lebih sukar, yang lebih sulit kalian kerjakan di rumah. Paham ya? Paham? Oke, kalau paham, ada pertanyaan? Yakin tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk mengakhiri pembelajaran, silakan satu orang. Jadwalnya siapa? Pimpin doang. Boni. Oh ya, Boni, silakan pimpin kita di dalam doa. Kenapa? Oh, Bapak pikir kamu pukul sini. Ayo, silakan. Marilah kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa mulai. Dari nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuliahkanlah namamu, datanglah kerajaanmu, menjadilah kami atas bumi suci dan surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang kesalahan kami. Janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Dalam Bapa, Putra, Kudus. Amin. Kembali. Terima kasih, Boni. Thank you. Ada yang tahu artinya? Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Nah, ini yang luar pelajaran. Nanti ya, sebelum istirahat juga. Nanti kalau udah istirahat, setelah istirahat, sebelum dia masuk, kalian Bapak minta untuk mengisi respon, mengisi angket respon kalian terhadap pembelajaran hari ini. Baik, silakan kita istirahat dulu. Silakan keluar dulu. Dah,